Indonesia darurat judi online. Laporan teranyar dari PPATK, kasus judi online telah merambat ke anak-anak, di mana Provinsi Jawa Barat menjadi juara dalam kasus anak terlibat dengan judi. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavanda, mengatakan Jawa Barat menjadi provinsi dengan keterlibatan anak terbanyak judi online. Menurut Ivan, dalam konferensi pers di kantor Komisi Perlindungan Anak Jakarta Jumat hari ini, terdapat 41.000 anak yang terlibat judi online di Jawa Barat dengan nilai 49,8 miliar. Miris, tidak terbayang sebanyak 41.000 anak-anak aktif mengundi nasib, di mana uang mereka diperoleh dari hasil minta uang jajan dari orang tua. Sementara kota Jakarta, tepatnya Jakarta Barat, menjadi yang tertinggi transaksi judi online. Ada 4.300 anak terpapar. Yah, sangat luar biasa. Angka transaksinya tembus hingga 9 miliar. Wilayah Cengkareng menjadi kecamatan dengan jumlah transaksi judi tertinggi se-Indonesia. Sedangkan transaksi judi online di wilayah Karawaci mencapai 5 miliar rupiah. Kalau seperti ini, maka sosok Mr. T yang diungkap oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani harus ditindak sesegera mungkin. Ayo polisi, jangan kalah dan jangan lemah. Negara harus kuat. Masa kalah dengan mafia seperti ini? Kasus judi bukan pertama kali kita berangus. Ini anak-anak loh yang telah jadi korban. Jangan biarkan anak-anak kita diracuni oleh permainan haram ini. Bisa merusak bangsa dan negara. Yang parah adalah nasib kita ke depan. Beni bilang, sosok T terungkap setelah BP2MI melakukan penelusuran praktik judi online yang dikendalikan dari Kamboja dan melibatkan warga negara Indonesia. Sosok T ini tidak pernah tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu, dia meminta secara paksa dan menegaskan pada aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas dengan menyeret aktor judi online itu, aktor perusak generasi bangsa Indonesia. Dan catat, ini adalah masalah serius. Pemirsa, editorial pekanan kali ini akan membahas terkait anak-anak jadi korban judi online. Tangkap sosok Mr. T. Sosok Mr. T ini muncul dari keterangan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani. Dan untuk membahasnya saat ini telah hadir bersama kami Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV, Firgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandhi. Selamat malam Ali dan pemirsa. Ya, Mas Gandhi, ini lagi-lagi anak-anak nih yang jadi korban ya. Indonesia darurat judi online. Laporan teranyar dari PPATK bahwa kasus judi online banyak ini anak-anak yang terlibat. Ini bagaimana redaksi kita menanggapinya? Ya Ali dan pemirsa semua, pada malam kali ini kita mengambil salah satu tema yang sangat cukup signifikan ya. Maksudnya ini sangat mencegangkan terkait permasalahan-permasalahan yang memang ada di masyarakat. Salah satunya saat ini dengan ada berita yang telah tadi kita lihat sendiri VT-nya, bahwa kita bisa menjelaskan atau kita bisa menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah darurat judi online. Nah, karena selain tadi yang kita sampaikan bahwa berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, ini sangat mencegangkan Ali, karena ada sekitar di usia di bawah 10 tahun itu ada
pemain judi online sebanyak 80.000 pemain. Iya. Itu yang ada di bawah 10 tahun. Dan ini memang fenomena ini sangat merusak mental dari anak-anak kita sebagai generasi bangsa. Dan selain itu dari data dari KPI ini, Ali, kita menemukan ada pemain judi online di umur 10 sampai dengan 20 tahun. Yaitu jumlahnya ada sebanyak 440.000 pemain dengan kisaran sekitar 11% lah di sana. Dan juga selanjutnya, nah ini di masa-masa yang cukup aktif di 21 sampai dengan 30 tahun itu angkanya juga cukup signifikan. Ada sekitar 13% atau sebanyak 520.000. Dan ini memang kita melihat memang sangat darurat judi online. Dan juga ada yang cukup menjengkelkan. Di masa-masa yang sangat produktif, di 30 sampai dengan 50 tahun, itu angkanya cukup naik grafiknya. Ada sekitar 40% atau sekitar 1,640 juta di sana yang bermain aplikasi. Dan kalau di total, Ali, transaksi yang ada dari 2017 sampai dengan sekarang itu angkanya cukup mencegangkan. Hampir di angka 517 triliun. Dan ini memang yang tadi kita lihat memang Indonesia ini sudah cukup darurat judi online dan kita berharap pemerintah bisa mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi atau mencegah kegiatan ini terjadi secara berulang-ulang lagi. Demikian, Ali. Ya, artinya kan judi online ini memang sudah benar-benar merusak ya. Ya. Terlebih anak-anak ada yang terlibat, usia-usia produktif juga banyak yang terlibat. Nah, ini kemudian juga kan itu yang terdata ya. Betul. Pasti masih banyak yang tidak terdata. Ini juga ada berdasarkan data ada 41.000 anak yang terlibat judi online di Jawa Barat. Ini yang tertinggi, provinsi tertinggi. Ini ada 459.000 transaksi dengan nilai itu mencapai 49,8 miliar rupiah. Ini anak-anak ini bukan usia produktif yang melakukan transaksi ini, Mas Gandhi. Nah, ini uang yang diperoleh ini dari orang tuanya ini kenapa anak-anak sampai bisa seperti ini? Gimana nih kita melihatnya? Ya, Ali, memang ini sudah ada perkembangan zaman. Anak-anak sudah mungkin dari umur 4 tahun, 5 tahun mereka sudah terbiasa itu menggunakan handphone atau gadget mereka dengan menonton tayangan-tayangan melalui platform-platform yang ada. Dan juga mungkin ini menjadi salah satu pintu masuk dari anak-anak ini yang memang tidak terkontrol ya terkait penggunaan handphonenya dan lain-lain. Dan ini merupakan ada dua mata pisau yang kita lihat. Salah satu sisi kita biar anak kita itu dia mengikuti zaman, satu juga antisipasi. Memang di situ kan kita tidak bisa mengkontrol keseluruhannya, walaupun ada juga orang tua yang bisa mengantisipasi, ada juga orang tua yang tidak bisa mengantisipasi. Nah, ini kita lihat dengan data yang tadi disampaikan oleh Ali dengan data yang dihimpun dari PPATK itu cukup mencegangkan bagaimana masyarakat kita khususnya anak-anak yang dia belum mengerti secara aktif atau secara jelas terkait permainan-permainan, tiba-tiba dia mendapatkan hadiah dan ternyata itu membuat mental mereka itu menjadi terganggu. Mungkin pertama dia coba-coba, antisipasi ternyata dia menjadi ketagihan. Dan itu kita melihat bersama. Tadi data yang sudah ada dengan 41.000 yang dihimpun dari PPATK, itu juga tadi kita lihat. Ada tertinggi tuh, Ali, ada di Kecamatan Cengkareng dengan 9 miliar. Ada juga di Kecamatan Karawaci dengan 5 miliar. Ini merupakan kota-kota yang bisa dibilang nih kota-kota yang cukup berdekatan dengan ibu kota. Dan memang secara pergaulan dari segi aktivitas dan lain-lain itu memang sudah hal-hal yang memang kita temukan. Dan ini perlu ada antisipasi melalui stakeholder yang ada terkait dari pihak sekolah,
terus dari kementerian dan lain-lain, termasuk juga dari pemerintah melalui presiden, itu bisa memberikan suatu solusi terbaik bagaimana hal-hal seperti ini bisa diantisipasi. Dan kita lihat ini cukup harus menjadi gambaran besar bahwa Indonesia dengan penduduknya yang cukup besar ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus terkait kasus dari judi online tersebut. Ya, dari sisi pemerintah ini kan sebetulnya sudah menunjukkan keseriusan dengan membentuk Satgas. Betul. Namun pengawasan dari orang tua juga sangat penting, dan juga dari pemerintah harus lebih serius lagi untuk mengungkap perjudian online ini. Ya. Nah, yang terbaru ini ada muncul sosok Mr. T yang diungkap oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang disebut tidak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia. Ini ternyata, ini bagaimana redaksi kita memandang ini? Iya, memang langkah yang dilakukan oleh Bapak Benny Ramdhani ini perlu kita apresiasi. Berani ya. Karena dia menyampaikan hal tersebut di depan Presiden Joko Widodo dan Kapolri terkait sosok yang dia sampaikan. Ya kan, walaupun kita tidak bisa menerka-nerka sosok tersebut itu seperti apa, tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Benny ini menjadi suatu sinyal-sinyal. Jadi ada titik terang ini paling. Betul. Ya. Minimal selama ini yang sudah tadi Ali sampaikan, ada Satgas Pemberantasan Judi Online yang memang sudah dijalankan, kita juga apresiasi. Yang sudah menangkap beberapa oknum-oknum dari pelaku dari judi online tersebut. Tetapi yang tadi kita sampaikan ini menjadi suatu semangat kita bersama. Ada sosok tersebut yang disampaikan itu tidak tersentuh oleh hukum. Padahal kita sebagai negara yang memang negara hukum, semuanya di mata hukum itu sama. Nah, ini yang perlu kita jawab. Ini menjadi catatan penting oleh pemerintah Joko Widodo dan Maruf Amin, itu bisa menjawab tantangan yang tadi disampaikan oleh Ketua BP2MI ini. Dan kita lihat dengan integritas, dengan kapasitas, dan juga dari apa yang sudah kita lihat bersama, Pak Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Listio Sigit Prabowo itu memang tidak pandang bulu. Dan ini kita melihat bersama, kita tunggu seperti apa langkah tegas dari pemerintah untuk mengungkap. Mungkin ini cuma kisi-kisi aja. Kita bisa jadi ini sebagai pintu masuk, mencegah atau bisa memberantas dari judi online yang ada di Indonesia. Menurut kita seperti itu, Ali. Ya, ini kan sudah banyak website yang diblokir, kemudian sudah beberapa oknum juga ditangkap ini, yang kecil-kecil ya. Betul, katanya sosok Mr. T ini yang besarnya nih. Betul. Nah, beragam respon juga disampaikan oleh masyarakat ini terkait sosok Mr. T ini. Kita lihat dulu terlebih dahulu respon dari masyarakat berikut ini. Menurutku berarti dia tidak tersentuh hukum sama sekali di Indonesia gitu kan. Mungkin kan kayak kemarin dia juga sempat di Kamboja ya, di Kamboja, dan akhirnya dia juga si Mr. T ini akhirnya dia juga mempekerjakan WNI Indonesia yang di Kamboja untuk bekerja di judi online gitu. Oh, berarti ada yang salah juga gitu, karena kenapa kok bisa nggak tersentuh hukum di Indonesia? Padahal seperti kita tahu kan judi online itu lagi marak banget dan memang membahayakan, gak hanya untuk warga sipil aja, bahkan pemerintah sendiri mungkin ada instansi beberapa yang akhirnya ikutan judol tuh, berarti ada yang nggak beres gitu di antara hukum kita. Mau Kapolri gitu harus bertindak dengan cepat ya, biar inisial T ini tuh bisa segera diamankan gitu, biar situs-situs judi online tuh bisa tertutup gitu di Indonesia gitu. Sebenarnya kalau masalah judol itu udah marak banget ya di Indonesia ini. Jadi kayaknya harusnya segera secepatnya diberantas gitu ya. Apalagi yang dari Kepala BP2MI katakan inisial T di balik judol ini. Semoga aja dari adanya inisial T itu bisa diproses sama pihak yang berwenang. Apalagi kita juga punya yang namanya Satgas itu ya, Satgas Judi Online. Menurutku kalau
dari adanya statement terkait inisial T ini bisa memudahkan Satgas Judol tersebut mungkin ya untuk menemukan siapa sih dalang dibalik maraknya judi online di Indonesia ini. Jadi nggak cuma berantas yang bawah-bawah aja, tapi benar-benar sampai yang ke akarnya. Jadi judi online ini di Indonesia bisa segera dituntaskan gitu. Ya, beragam respon disampaikan oleh masyarakat, tapi semua setuju harus diberantas semuanya. Gimana dari respon masyarakat tadi pandangannya, Mas? Ya, tadi kita lihat bersama ada vox pop dari masyarakat yang memang berharap pemerintah tidak segera menyelesaikan atau memberantas judi online ini. Dan kita apresiasi bahwa masyarakat juga tidak antipati terkait permasalahan judi online. Mereka berharap dan mendukung aparat penegak hukum dan juga di Kapolri dan juga melalui dari instruksi dari Presiden Joko Widodo itu bisa menyelesaikan. Dan ini perlu dijawab dengan baik oleh pemerintah karena dengan masa tugas Pak Jokowi yang mungkin di hitungan 3 bulanan, dan ini perlu menjadi suatu cerita yang sangat bagus bahwa pemerintahan dari Presiden Joko Widodo itu concern dan sudah memberantas atau mempunyai nilai yang baik. Dia bisa menangkap sosok yang tidak tersentuh hukum yang bisa menggerakkan judi online melalui yang tadi di Kamboja atau di mana, dan kita berharap ini bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Jokowi. Ya, pada intinya semuanya positif ini ya, merespon dengan positif bahwa pemerintah harus bisa untuk memberantas ini. Nah, bagaimanapun negara tidak boleh kalah dengan mafia seperti ini. Terlebih anak-anak juga menjadi korban. Ini bagaimana nasib bangsa dan negara ke depannya nanti jika memang tidak diberantas? Ini akankah aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas dalam kasus ini nih? Ya, kita sangat optimis bahwa aparat penegak hukum di Indonesia itu bisa memberikan langkah atau bisa menindak dengan tegas. Ini kan tergantung dari pemimpinnya, bagaimana dia bisa menjalankan tupoksi dia dengan baik. Dan saya lihat kredibilitas dari Kapolri itu kita perlu apresiasi, patut kita acungin jempol, dan kita optimis bahwa ini bisa diselesaikan dengan baik di aparat penegak hukum, itu di kepolisian ataupun nanti ada di pengadilan, kejaksaan dan lain-lain. Kita berharap apa yang menjadi harapan dari masyarakat bisa dijawab dengan tegas, bisa dievaluasi, bisa direalisasi dengan baik di pemerintahan kali ini. Baik, terakhir ini Mas Gani, ini ke depan bagaimana redaksi kita melihat untuk penyelesaian judi online yang ada di Indonesia ini? Ya, kita lihat bersama bahwa penyelesaian dari judi online ini harus dijawab dengan baik oleh pemerintahan Joko Widodo. Bahwa ini menjadi tolok ukur bahwa dari data kepercayaan dari Pak Jokowi selama ini yang cukup kita rasa ini cukup baik, di angka 70% itu perlu kita jadikan suatu semangat bahwa Pak Jokowi atau pemerintahan Jokowi ini sangat mendengarkan aspirasi ataupun masukan atau harapan dari masyarakat ke depannya. Dan kita lihat dengan track record yang sudah kita lihat bersama, dan harapan kita pemerintahan saat ini bisa memberantas judi online dengan baik. Kita memberikan suatu apresiasi, kita memberikan harapan bahwa pemerintahan kali ini bisa menjawab. Dan kita tunggu di masa yang saat terakhir ini, 3 bulan terakhir, kita berharap pemerintahan Joko Widodo, Kapolri, dan juga aparat penegak hukum yang lainnya bisa menyelesaikan kisi-kisi dari sosok yang tadi disampaikan melalui acara yang formal menurut kita. Ya kan, ini perlu dijawab, dan kita berharap semuanya bisa menyelamatkan generasi bangsa untuk kedepannya kita menuju Indonesia Emas di 2045. Kurang lebih seperti itu, Ali.
Ya, pastinya kita semua berharap judi online ini bisa diberantas agar tidak ada anak-anak yang terlibat lagi, dan juga untuk menuju Indonesia Emas 2045 Betul. ini harus benar-benar tuntas. Jangan sampai ada lagi sampai akar-akarnya. Baik, terima kasih Mas Gandhi telah bergabung bersama kami di editorial Pekanan Garuda TV kali ini.